Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Buka buku kelas 3, tema 8, subtema 3, Aku Suka Bertualang, halaman 112. Aku anggota pramuka yang suka bertualang. Bertualang berarti pergi kemana-mana mencari pengalaman. Anggota pramuka senang bertualang. Mereka mengunjungi berbagai tempat untuk belajar. Mereka juga senang mengunjungi tempat yang belum dikenal. Mengunjungi berbagai tempat di Indonesia termasuk bertualang. Indonesia negara yang sangat kaya dengan budaya. Indonesia juga memiliki pemandangan alam yang sangat indah. Mengenal budaya Indonesia sebagai tanda cinta pada tanah air. Melihat keindahan alam Indonesia juga merupakan kegiatan yang mengasyikan. Mari kita bertualang untuk mengenal budaya dan keindahan di Indonesia. Bertualang juga dapat mengenal berbagai permainan tradisional di Indonesia. Saat bertualang, kita dapat mengenal berbagai rambu lalu lintas. Menaati peraturan lalu lintas membuat perjalanan lebih aman dan menyenangkan. Lanjut halaman 113, pembelajaran 1. Terlihat di dalam gambar anak-anak sedang bertualang menyeberang jalan di zebra cross. Ayo membaca. Hari ini Udin dan kawan-kawan akan bertualang. Mereka akan mencari tahu tentang lingkungan sekolah. Kegiatan dilakukan melalui permainan mencari jejak. Udin memperhatikan tanda yang sudah disepakati agar aman bertualang. Tanda yang digunakan berupa bendera kertas berwarna. Bendera berwarna merah menunjukkan perintah belok kiri. Bendera berwarna kuning menunjukkan perintah belok kanan. Bendera warna hijau menunjukkan perintah berjalan lurus. Semua anggota kelompok juga mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Mereka menyeberang jalan di zebra cross. Mereka selalu berjalan di sebelah kiri jalan. Mereka juga memperhatikan keadaan lalu lintas saat menyeberang jalan. Lanjut halaman 114. Mari memahami rambu-rambu lalu lintas. Perhatikan gambar berikut. Rambu-rambu lalu lintas yang bergambar S garis miring. Tanda di samping berarti kendaraan dilarang berhenti, sedangkan yang bawahnya ini P garis miring, tanda di samping berarti kendaraan dilarang parkir. Garis hitam dan putih sebagai tempat menyeberang jalan. Garis hitam dan putih disebut zebra cross. Ayo berlatih, gambarkan kembali rambu-rambu lalu lintas di atas. Lalu tuliskan arti dari rambu-rambu tersebut. Temukan perilaku yang tidak sesuai dengan aturan rambu-rambu lalu lintas. Perilaku yang tidak sesuai adalah menyeberang jalan sembarangan, tidak menggunakan zebra cross. Lanjut halaman 115. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini suasana di jalan raya di tempat penyeberangan jalan dan terdapat banyak rambu-rambu lalu lintas, pengendara dan pejalan kaki. Selanjutnya tuliskan rambu-rambu lalu lintas yang ada pada gambar dan artinya. Gambar P garis miring artinya dilarang parkir. Gambar yang kedua S garis miring artinya dilarang berhenti. Gambar yang ketiga artinya zebra cross, tempat menyeberang jalan. Gambar yang keempat artinya rambu peringatan adanya lampu lalu lintas. Yang kelima artinya gambar rambu pendahulu, petunjuk jurusan yang menunjukkan arah daerah. Lanjut halaman 116. Udin dan teman-teman selalu mematuhi peraturan lalu lintas. Mereka menyeberang jalan pada tempat yang seharusnya. Sebelum menyeberang jalan, mereka selalu menengok ke kanan dan ke kiri. Mereka memastikan keamanan saat menyeberang jalan. Mereka juga selalu berjalan di bagian jalan sebelah kiri.
Udin dan kawan-kawan patuh pada peraturan. Bawahnya, ayo berlatih. Udin dan teman-teman melaporkan catatan hasil perjalanan. Laporan berisi banyak bendera yang ditemukan selama perjalanan. Nomor 1, jenis benderanya merah, banyak bendera yang ditemukan yaitu 4, ditulis dalam bilangan 4. Yang kedua, bendera kuning, banyaknya bendera yang ditemukan yaitu 7, itu ditulis dalam bilangan angka 7. Yang ketiga, bendera hijau, banyak bendera yang ditemukan yaitu 3, ditulis dalam bilangan angka 3. Laporan tersebut disajikan juga dalam bentuk diagram. Laporan dalam bentuk diagram terlihat seperti berikut. Banyak bendera merah itu ada 4. Terus banyak bendera kuning ada 7. Banyak bendera hijau ada 3. Jadi dibuat diagram seperti ini terus diwarnain ya. Cobalah mewarnai 10 orang temanmu. Cari tahu banyak temanmu yang mengenal rambu-rambu berikut ini. Nomor 1, misalnya simbol rambu lalu lintas. Arti rambu kan dilarang parkir. Ini banyak teman yang sudah mengetahui ada berapa. Misalnya ada 4 teman. Terus yang kedua, dilarang berhenti. Jumlah teman yang mengetahui sudah ada 2. Yang ketiga, lampu lalu lintas, teman yang mengetahui ada 7. Lanjut halaman 118, lalu sajikan hasil wawancaramu dalam bentuk diagram. Hasilnya seperti ini ya. Dilarang parkir 4, dilarang berhenti 2, dan rambu lalu lintas 7. Ini hanya alternatif jawaban saja ya. Kalian juga bisa mencari alternatif jawaban yang lain sesuai dengan hasil wawancara kalian bersama teman-teman kalian. Bawahnya ada banyak kendaraan di jalan raya. Ada mobil dan ada motor. Ada juga sepeda dan bis. Semua pengendara harus mematuhi aturan lalu lintas. Semua pengendara kendaraan bermotor harus memiliki surat izin mengemudi. Semua harus mengikuti peraturan lalu lintas agar selamat di perjalanan. Perhatikan gambar di samping. Kendaraan ini diberi hiasan agar menjadi lebih menarik. Lanjut halaman 119. Hiasan pada benda seni ada berbagai bentuk. Ada hiasan berbentuk titik-titik dan ada juga yang berbentuk garis. Contoh benda seni berhias titik-titik sebagai berikut. Nah, ini ada bis berwarna kuning dengan hiasan berbagai macam gambar. Nah, ini adalah contoh benda seni berhias titik-titik. Sedangkan yang bawah ini yang gambar kereta sama gambar ikan adalah contoh benda seni berhias garis. Lanjut halaman 120. Ayo berkreasi, cobalah kamu menghias gambar bis di bawah ini. Hiaslah menggunakan garis dan titik agar lebih menarik. Nah, sesuai dengan kreasi kalian bisa menghias mobil ini dengan menggunakan garis dan titik. Ini hanya contohnya bisa seperti ini ya. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua membantu siswa mengenalkan tata cara menyeberang jalan. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.